Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pertemuan 10 mata pelajaran mikroprosesor, mikrokontroller kelas 11. Melanjutkan dari pertemuan 9 berkaitan dengan aplikasi sederhana ya pengendali dengan mikrokontroller. Dalam hal ini kita sedang belajar ya memprogram mikrokontroller sebagai pengendali motor DC di bagian 2. Bagian satunya di pertemuan 9 atau di modul 9 ya. Jadi sama ya, tujuannya masih sama dengan modul 9 ya. Cuma kita lanjutkan aja ya. Jadi kamu sudah belajar sebelumnya ya tentang motor DC, driver motor DC ya. Nah, di sini kita tidak ulang kembali ya motor DC seperti apa. Peralatan yang dibutuhkan adalah rangkaian minimum sistem. Ya, di sini kita lihat rangkaian minimum sistemnya ini ya. Ini nih pakai pulpennya. Nah, ini ada pulpennya. Ini rangkaian minimum sistemnya ini ya. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Driver motor. Driver motornya ini driver motor ya. Silahkan dilihat di modul 1 video 1 driver motor ini. Sudah kita bahas kemarin bagaimana prinsip kerjanya. Setelah itu USB SP downloader. Ya, ini juga sama sudah ulang-ulang. Saya lihat ini ya. Nih ya. Oke, nih. Tuh ya saya gerakin ya. Banyak kabel di sini ya. Inilah pokoknya ya. Nah. Kemudian laptop catu daya adaptor ya. Software Convision, software ProGSP ya. Pertama kita hubungkan dulu seperti ini motor DC-nya. Jadi di sini saya contohkan ya. Di sini ini ya. Ini kabel ini adalah kabel in 1 dan in 2 dimasukkan ke port D ya. Seperti pada gambar ini. In 1 dan in 2 dimasukkan ke port D bit 0 dan bit 1. In 3 in 4-nya dimasukkan ke port B buat port D bit 2 dan bit 3. Di sini saya nggak pasang ya. Jadi di sini harusnya dipasang juga ke sini. Cuman kita hanya mengontrol satu motor ini saja. Sorry. Nah, jadi ini nggak kita pasang ya. Kita hanya mengontrol atau mengendalikan motor ini saja. Yang ini nggak kita kendalikan. Ya, fokus ya. Kemudian ada lagi di sini rangkaian apa? Rangkaian switch di sini ya, switch 0, switch 2, switch 3. Kalau di gambar ini, di video di ini ya, di yang ini switchnya ini sudah saya siapkan ya. Ini switchnya. Ya, switch 0, switch 1, ya, switch 0, switch 1, switch 2, switch 3 ya. Ini sudah saya hubungkan juga ke port A ini ya. Saya tarik aja deh. Nih, port A ini ya. Port A dari minimum system. Ya, ini port A system. Sedangkan yang ini port D ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ya, jadi ini ke port A dan ini ke port D ya. Yang lainnya ini kayak ini masukin positif, lain masukin ke motor. Ya ini ya, sudah saya masukin ke positif. Sorry sebentar. Lupa ya, ini sudah masukin ke positif. Ini sudah dimasukkan ke motor ya. Mari dari sini. Ya, sudah semua ya. Nah, terus kita langsung masuk, sudah memahami hardware-nya ya. Yaitu kita masuk masalah dipecahkan. Ya, kalau switch 0 ditekan, motor berhenti berputar. Switch 1 ditekan, maka motor 1 berputar kanan. Switch 2 ditekan, maka motor berputar kiri, atau ini arah jarum jam, kebalikan jarum jam, kira-kira seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi masalah yang dipecahkan di sini sebetulnya sudah saya selesaikan. Jadi maksudnya seperti ini, kalau diginikan, nah dia muter ke kanan, stop. Kalau diginikan, dia muter ke kiri, stop. Jadi motor ini ya, motor ini akan berputar arahnya sesuai dengan kontrol dari sini ya, kontrol dari ini, dari tombol ini ya. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana dengan algoritmanya? Setelah itu kamu tahu masalahnya, algoritmanya kira-kira seperti ini algoritmanya yang mulai. Apakah shift 0 ditekan? Kalau 0 maka rem atau berhenti ya. Shift 0 ditekan maka rem. Di sini
Coba kita perbesar ya. Kita coba ini kita perkecil ya, sorry ya. Sedikit kecil sama saya supaya kita bisa ngelihat gambarnya sekaligus bisa ngelihat apa namanya. Bentar ya, maaf. Oke. Nah, ini jadi sedikit-sedikit aja ya gambarnya saya kecilin. Nah, kita bisa ngelihat ini juga apa namanya gambar ininya ya. Oke, jadi switch 0 ditekan ini ya. Kalau ini saya tekan, ditekan ya, maka nilai port D-nya sama dengan 00. Kalau 00 mengakibatkan ini juga 00 sehingga akan mati sekarang. Kalau misalkan switch satunya ditekan sehingga satunya bernilai 0 nih, nah, maka port D-nya akan memutar kanan ya. Nih, D 0-nya 1, D 1-nya 0 ya. Kalau saya tekan yang switch 2-nya yang ini, maka dibalik D-nya 0 seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya bahwa untuk mengontrol ini menggunakan in 1 dan in 2 ya, yang dihubungkan ke port D1 dan D bit 0. Nah, dari sini ya, dari algoritma ini maka kita mulai membuat programnya. Oke, programnya seperti ini ya. Nah, ini programnya, saya perbesar ya biar kelihatan. Ya, ini pertama sudah dibahas semua, ini sudah pernah ya. Ini artinya adalah pemanggilan dan juga di sini mendefinisikan ya pin 0, pin A, pin B, pin C. Kemudian kita bikin fungsi stop. Ya, stop di mana stop itu apabila port D bit 0-nya bernilai false dan port D bit 1-nya juga bernilai false. Berarti ini posisi stop. Kalau ke kanan, maka port D-nya bernilai 0, bit 0-nya bernilai 1 dan port D-nya bit 0, bit 1-nya bernilai 0. Yang ini ya, maksudnya ya, kalau di sini yang ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini kan port D nih ya. Ini port D ya. Port D bit 0, bit 1 nih kabel ini. Kabel kuning orange ini yang ini ya. Yang dihubungkan kemana ini? Ke in 1 dan in 2 ya. Untuk mengontrol motor 1 ini. Yang kiri sebaliknya ya, justru yang bit 0-nya diberikan false, yang bit 1-nya diberikan 1. Masuk ke void main, kita deklarasikan dulu ya, ini berarti DDRD 0xf berarti port D difungsikan sebagai output yang ini ya. Kemudian yang ini DDRA ya. Terus port D diberikan nilai false semua, berarti pertama-tama ini 0 semua ya. Low semua. Kemudian DDRA ya sama ya. DDRA justru yang ini ya, yang ini difungsikan sebagai input semuanya dan port A diberikan nilai FF atau high semua. Nah, ini menu tidak perlu ya. Enggak usah ini menu tidak perlu. Kita gunakan ya. Enggak usah. Nah, kemudian dilakukan pengulangan ini ya. Ini kalau yang ini ya, ini sebetulnya asalnya dari mana? Ini asalnya dari ini. Dari ini ya. Nah, di sini coba lihat, di sini ada 3 decision 1 2 3, berarti ada 3 if ya. Dan di sini juga sama ya. Kalau kita lihat sini ada if-nya 3 ya. If pin A0, if pin A1, if pin A2. Wah, ya. Seperti itu ya, atau di sini dia nyebutnya S1, S0, S1, S2, S2. Oh, boleh juga seperti itu ya. Kita nggak usah. Di sini S0 ya, maksudnya shift 0, S1 ya. S1, S2. Ini sama saja ya, ketika saya ngetik S0 sama dengan ngetik pin A bit 0 ya. S2 ya, S2. Karena di sini sudah definisikan ya, bahwa kalau saya ketik S1 berarti sama dengan saya ngetik pin A bit 0. Nah, sehingga kalau dijalankan ini dia akan mengecek ini ya. Kalau dipencet S0-nya ditekan berarti dia akan stop, artinya nilai bit 0, port D bit 0 dan port D bit 1-nya akan bernilai 0. Ya, kalau S1 ini P kanan, di mana P kanan itu berarti di sini kalau kanan D bit 0-nya 1, D bit 1-nya 0, sehingga
arah daripada motor ini akan ke kanan ya. Dan ini port D, kalau kiri port D-nya bit 0. Port D bit 0-nya nilai 1, port D bit 1 nilai 1 sehingga dia akan putar ke kanan, ke kiri ya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita apain? Setelah itu kita lakukan kita ketik di sini ya, ini ya di confusionnya kita ketik program yang tadi sudah dibuat ya. Kita ketik, kita lakukan compile ya. Setelah itu compile, setelah itu diapain? Nah, ini sudah no error, berarti sudah oke. Setelah itu kita upload ya. Ya, kita load flash, pilih ini motor DC, saya simpan di sini ya, open. Setelah itu kita auto. Nah, ini proses upload ya. Upload sudah selesai. Nah, sekarang kita cek ya, selesai barusan. Cek, cet, dia muter ke kanan, stop. Ya, ini berarti S0, S1, S2 ya. Jadi ini switch 0, switch 1, switch 2 ya. Kalau sini ke kiri, stop. Sini ke kanan, stop. Jadi begitu ya. Jadi di sini kita bisa ngontrol putaran dari motor DC ya. Demikian ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi itu saja mungkin demonya, memang harus praktek dan kamu harus belajar ya bagaimana mengetik bahasa program ini supaya lebih terlatih dan mengetahui bagus-bagusnya kalau misalkan kamu nanti ada yang nggak sesuai ya. Kalau saya lancar aja karena kan ini pertama memang sudah dicobakan dan video ini memang tidak menampilkan kesalahannya, jadi langsung yang sudah jadi aja. Tapi kalau kamu nanti silakan dicek di sini, ada dipahami setiap script ini yang sudah diterangkan ya. Demikian mungkin ya di pertemuan 10 ini ya, tetap semangat. Bila itu kedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.